Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainayal Fatihah. Saya dari semester 6B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang KRIS DM yang terdiri dari yang pertama ada Business Understanding, yang kedua ada Data Understanding, yang ketiga ada Data Preparation, yang keempat ada Modeling, dan yang kelima ada evaluasi. Di sini saya menggunakan dataset proyeksi jumlah penduduk Indonesia yang berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2010 hingga tahun 2035. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang business understanding-nya. Pada business understanding ini untuk mengungkapkan tujuan dan persyaratan dengan jelas dalam hal bisnis atau penelitian secara keseluruhannya, juga untuk mempersiapkan strategi awal untuk mewujudkan tujuan tersebut, merancang apa yang akan dibangun. Pada business understanding proyeksi jumlah penduduk Indonesia berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2010 hingga tahun 2035 di sini untuk mengetahui prediksi tentang jumlah penduduk di Indonesia. Dataset ini juga untuk mengetahui jumlah penduduk di Indonesia pada masa yang akan datang pada tahun 2010 hingga tahun 2035. Di sini saya mendapatkan sumber datanya pada Badan Pusat Statistik atau BPS Republik Indonesia. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang data understanding-nya. Pada data understanding ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan mengevaluasi kualitas dari data tersebut. Dari data understanding jumlah penduduk di Indonesia berdasarkan jenis kelamin terdapat beberapa data, antara lain yaitu kode provinsi. Pada kode provinsi ini menggunakan integer. Yang kedua ada nama provinsi. Pada nama provinsi ini menggunakan varchar. Yang ketiga ada tahun. Pada tahun ini juga menggunakan integer, dan jenis kelamin ini menggunakan varchar. Dan yang terakhir ada jumlah penduduknya menggunakan integer. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang data preparation. Pada data preparation ini bertujuan untuk melihat atau memastikan dataset ini apakah bersih atau ada missing values-nya. Di sini saya menggunakan aplikasi RapidMiner untuk mengetahui apakah ada missing values-nya atau tidak. Pada dataset jumlah kependudukan di Indonesia ini, saya mendapatkan missing values-nya adalah 0. Jadi tidak ada missing values yang ada pada dataset proyeksi jumlah kependudukan di Indonesia ini. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang modelingnya. Di sini pada dataset ini menggunakan metode correlation metric untuk mengetahui pengaruh dari beberapa atributnya. Jadi di sini saya menggunakan aplikasi RapidMiner untuk mengetahui korelasinya. Di sini saya menemukan pada jenis kelamin jumlah korelasinya adalah 0,03%, tahun 2,53%, kode 20,22%, dan provinsi itu 20,22%. Di sini saya menemukan bahwa semakin tinggi nilainya, maka semakin tinggi pula tingkat korelasinya. Dan di sini tingkat korelasinya yang tinggi adalah jenis kelaminnya. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang evaluasinya. Pada evaluasi dataset proyeksi kependudukan di Indonesia berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2010 hingga tahun 2035 ini, faktor yang paling berpengaruh pada jumlah penduduk
adalah jenis kelamin. Karena di sini jumlah kependudukan di Indonesia ini berdasarkan jenis kelaminnya. Yang kedua, pada kode adalah provinsinya, karena setiap provinsi itu mempunyai kodenya masing-masing. Jadi setiap provinsi itu ada kodenya masing-masing. Jadi sangat berpengaruh kode antara kode dan provinsi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah katanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.